Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan ditambah rezekinya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang ditulis oleh penulis yang bernama Ray. Begini ceritanya. Pagi di sebuah base camp di kaki Gunung Slamet, aku bersama 3 orang teman bersiap untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet untuk mencari bagian tubuh Eri yang hilang. Aku tidak bisa melupakan kejadian tragis yang dialami Eri, teman lamaku dalam pendakian ke berbagai gunung di Jawa Barat. Sementara itu, pendakian ke Gunung Slamet via jalur Blambangan, Purbalingga baru pertama kalinya. Saat itu, Eri hilang. Tentunya bisa ditemukan, tapi keadaannya mengenaskan. Dengan bagian tubuh tidak lengkap. Aku buka tenda di salah satu pos di Gunung Slamet, pos 4 Samarantuh. Malam hari, Eri terlihat keluar dari tenda. Dia terburu-buru. Saat itu terdengar suara gemelan. Aku sudah melarang Eri untuk keluar tenda. Aku tidak sanggup mencegah karena raut wajah Eri terlihat berbeda. Aku merasa itu bukan Eri yang aku kenal. Eri terus berjalan, melewati 2 pohon besar. Setelah itu, aku tidak melihat Eri lagi. Aku tetap bertahan di pos Samarantuh. 2 hari 2 malam tidak ada satupun pendaki yang melewati tenda kami. Eri juga tak kembali ke tenda. Selama itu, aku tidak berani keluar tenda. Aku merasa ada banyak suara di luar sana, tapi mereka bukan pendaki. Mereka seperti warga desa yang sedang transaksi di sebuah pasar. Apakah mereka penghuni desa Rauh? Desa goib di Gunung Slamet. Kami sudah bersiap mendaki via jalur Blambangan. 4 orang dalam satu kelompok sudah cukup untuk pendakian malam hari. Gunung Slamet, gunung mistis di Jawa Tengah. Banyak sosok yang ditemui para pendaki. Yang paling menyeramkan, sosok nenek tua dengan kepala ular yang kerap ada di pos 4 Samarantuh. Sebaiknya setelah melewati pos 4 harus tetap berjalan, tidak usah berhenti sampai pos 5. Yang paling kami hindari adalah masuk ke dalam desa Rauh, desa goib Gunung Slamet. Aku, sebut saja bernama Ricky, bersama 3 temanku, Tio, Sandi, dan Haris, mulai pendakian di sore hari di tahun 2017. Kami berencana menginap 5 hari untuk mencari bagian tubuh Eri yang tertinggal di sana. Kami buka tenda di pos 4 Samarantuh, pos yang dikenal dengan hal mistis yang sangat kuat. Di sana ada gerbang goib menuju desa Rauh, dan di sana juga Eri keluar tenda dan menghilang. Beberapa hari kemudian, Eri ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di pos 4. Itu juga mirisnya, saat itu ada bagian tubuh Eri yang hilang. Setelah simaksi sholat azhar, kami bersiap. Setelah sebelumnya berdoa memohon keselamatan untuk bisa kembali pulang dan menemukan apa yang kami cari. Niat kami memang demi Eri untuk menyempurnakan jasadnya yang sudah berkalang tanah. Banyak yang bilang jiwa Eri berada dalam pelukan Gunung Slamet, tepatnya di desa Rauh. Sandi, salah satu teman kami, pernah masuk ke dalam desa Rauh. Tentunya dia bisa kembali. Kami berjalan langsung menuju atas jalur yang menanjak, yang nantinya akan tiba di pos Payangan antara pos 1 dan base camp. Jalur yang menanjak membuat kami kelelahan. Hanya Sandi yang masih bersemangat. Tubuhnya memang kuat karena sering mendaki ke berbagai gunung di Pulau Jawa. Selain itu, dia mempunyai ilmu spiritual yang cukup tinggi. Itulah kenapa dia bisa keluar dari desa Rauh. Desa Rauh adalah sebuah desa goib yang berada di Gunung Slamet. Gerbang goibnya atau pintu masuknya ada di antara 2 pohon besar di pos Samarantuh. Saat beristirahat, aku melihat ada sosok perempuan dengan jarak yang lebih kurang 3 meter di depanku. Wajahnya terus menunduk dengan setelan baju pendaki yang sudah lusuh dan keril yang berwarna merah. Sosok itu berdiri menghadap aku, tapi wajahnya terus menunduk dengan rambut panjang menjuntai
pendaki bukan? Aku menoleh ketiga temanku. Sepertinya mereka tidak melihat wanita itu, termasuk Sandi yang sedang sibuk membereskan barang bawaan kami. Sandi mengajak kami untuk lanjut jalan, masuk pos 1. Sudah menjelang maghrib, lanjut pos 2, napasku sudah sesak. Jalur yang semakin menanjak membuat lutut nyaris menyentuh dada di antara pos 3 dan 4. Aku mengajak ketiga temanku untuk rest. Disinilah aku mendengar suara-suara aneh untuk meminta tolong. Suara itu mirip dengan suara almarhum Eri. Ya Allah, Eri, sabar. Tolong jangan seperti itu. Itu membuat gue makin bersedih. Ternyata Sandi juga mendengar suara mirip dengan suara Eri. Dia melantunkan Al-Fatihah untuk Eri dan berdoa semoga bagian tubuh Eri bisa ditemukan untuk dikuburkan bersama jasad Eri yang sudah terpendam di tanah. Eri, kenapa malam itu lu keluar tenda? Harusnya lu ada di dalam tenda bareng gue. Malam itu ada suara gemelang. Kenapa lu malah keluar dan lari menuju 2 pohon besar itu? Aku merenung, mengingat kembali saat terakhir bersama Eri. Aku sangat menyesal atas tindakan Eri. Sandi berencana untuk masuk ke dalam desa Rauh. Dengan kemampuan spiritualnya, dia ingin menembus dimensi goib desa Rauh. Rik, lanjut jalan. Nanti biar cepet sampai di pos 4. Kita buka tenda di sana. Biar lu, Tio, dan Haris istirahat. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Samarantu. Tengah malam mereka tiba di pos 4. Saat itu tidak ada satupun tenda yang berdiri. Itu berarti tidak ada yang ngecamp di pos ini. Hanya ada kami berempat di pos 4 Samarantu. Sandi segera mendirikan tenda dibantu Haris, sementara aku dan Tio duduk di pinggir jalur sekedar melepas lelah. Tenda berdiri, aku dan Tio segera masuk untuk beristirahat. Sandi dan Haris masih berada di luar. Mereka membuat api unggun untuk mengurangi dinginnya malam. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemelan di kejauhan. Aku gemetar. Aku flashback saat Eri hilang. Saat itu disertai suara gemelan. Aku segera memanggil Sandi dan Haris untuk lekas masuk tenda. Hanya Haris yang terburu-buru masuk ke dalam tenda dengan tubuh yang gemetar. Sandi mana? Gue nggak tahu. Dia bilang nggak mau masuk. Dia mau pergi sebentar ke desa Rauh. Aduh, bahaya. Kenapa pergi sendiri sih? Aku mengintip dari sela tenda, mencari keberadaan Sandi. Sementara itu, suara gemelan hilang menjauh. Pop Sandi. Wah, gue kembali ke desa ini. Aku kaget saat melihat aku kembali ke desa ini lagi. Rumah-rumah yang jaraknya berjauhan terlihat di depanku. Di salah satu rumah, aku melihat kelompok pendaki yang sedang bersantai. Ada yang duduk, berdiri, bahkan berlari. Tapi aneh, semua pendaki di sana terlihat hanya diam dalam melakukan aktivitasnya. Aku berjalan mendekat pada sebuah rumah berdinding bilik. Di depannya ada seorang lelaki tua memakai topi, memancing bersama satu orang pendaki. Loh, kok mirip Eri? Apa itu Eri? Sosok pendaki yang bersama lelaki tua itu sangat mirip dengan Eri. Tapi salah satu bagian tubuh pendaki itu hilang. Aku mencoba menyapa pendaki dengan rupa mirip almarhum Eri. Eri, sosok pendaki itu sama sekali tidak menoleh. Dia sama sekali tidak melihat kehadiranku. Tak lama pendaki itu masuk ke dalam rumah berdinding bilik. Lelaki tua yang tadi bersama sosok Eri menatapku tajam. Dia seperti marah. Pergi, jangan ke sini. Aku mundur beberapa langkah. Aku bingung harus melakukan apa. Tujuanku ke sini untuk mencari bagian tubuh Eri yang kemungkinan ada di sini. Karena aku melihat ada sosok Eri di sini. Aku memperhatikan sekeliling. Keadaan desa tidak terlalu ramai. Jarak dari rumah satu ke rumah yang lain cukup jauh. Tiba-tiba, apa yang aku lihat di depan mataku sungguh membuatku terkejut. Ada beberapa hewan seperti kuda dan kambing dengan kepala pendaki berjalan melewatiku. Hatiku berdebar. Sungguh baru kali ini aku melihat hal menyeramkan.